Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Vivit Putri Puspitosari dari SMA Negeri 10 Surabaya, calon guru penggerak Angkatan 6. Kali ini saya akan merefleksikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan implementasi pemikiran KHD di sekolah. Sepenting apapun hereditas, kalkulus, ataupun reaksi redoks, dapatkah mereka bermakna apabila aku terpaksa mengenalnya? Bukankah mereka akan bermakna jika aku ikhlas berkenalan, apalagi mencintainya? Untuk apa menanyakan mereka kalau mereka bukan tujuanku? Boleh kan aku memilih yang lain? Bertahan hanya akan membuatku melakukan kelancingan, karena ada yang lain untuk kuperjuangkan. Merdekaku, bahagiaku, itu yang utama. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik yang baik harus tahu bagaimana cara mengajar, yakni dengan melayani segala kebutuhan metode belajar peserta didik yang berbeda-beda, memahami karakter peserta didik, dan mengerti tujuan dari pendidikan. Pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk mengembangkan ide-idenya, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat serta minat peserta didik. Itu yang dinamakan dengan merdeka belajar. Pendidik juga harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Pendidik juga harus jeli menelisik kebutuhan peserta didik, mana yang harus didorong, dan apa yang harus dikuatkan. Dalam pemikiran KHD, salah satu metode yang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem AMO, yaitu metode pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASU. Guru tidak berangkat dari kepahlawanan untuk kemudian mendidik, tetapi dari mendidiklah kemudian guru layak menjadi pahlawan pada hati setiap anak didiknya. Di SMA Negeri 10 Surabaya sudah melakukan implementasi atau aksi nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aksi nyata pertama yang dilakukan oleh peserta didik di SMA Negeri 10 adalah pelaksanaan belajar bersama masyarakat atau BBM. BBM dilakukan oleh peserta didik kami di kelas 10 dan 11. Mereka belajar bagaimana cara bersosialisasi dengan warga karena mereka tinggal dan hidup beberapa hari di rumah penduduk. Peserta didik kelas 10 belajar di peternakan sapi, petani bunga, dan petani buah di daerah Batu Malang. Sedangkan peserta didik kelas 11 belajar membuat kerajinan pisau ukir, gerabah, kipas hias di daerah Yogyakarta. Aksi nyata yang kedua yang dilakukan oleh peserta didik di SMA Negeri 10 Surabaya adalah kegiatan pramuka dan kegiatan halal, yaitu hafalan Al-Quran. Kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang mandiri, gotong royong, disiplin, dan religius. Aksi nyata yang ketiga yang saya lakukan dengan peserta didik di sekolah saya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang membangun karakter dan literasi, seperti doa pagi dan pembacaan Al-Quran sebelum memulai pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Kegiatan Jumat Berkah berbagi dengan sesama juga dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan berikutnya adalah belajar demokrasi di sekolah, baik di dalam kelas maupun dalam organisasi OSIS,
dalam menentukan wakil-wakil mereka. Pengembangan bakat dan minat peserta didik juga kami perhatikan. Sesuai dengan filosofi KHD, maka seluruh kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih oleh peserta didik jelas kami wadahi, baik itu di bidang olahraga, seni, maupun di bidang akademik. Sehingga prestasi-prestasi peserta didik kami bisa ditorehkan, baik itu di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Demikian demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 yang bisa saya lakukan. Selalu berdoa untuk segala rencana yang sedang diperjuangkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun, gracias, dan ke CC.